Ayo kamu tahu nggak? Rumah asuransi. Rumah belum ini. Rumah asuransi. Kalau rumah belum. Sapi dulu. Lo kereta temenan. Kasihan. Rata kau. Besok sini. Di sini aja ya. Jangan di sini ya. Dompet enggak? Nah, Ya, ini belakang ini. belakang sapi. Biar panas. Sini lah. Biar nggak panas. Agak ngobrol. Tipi rapat. Gini lu. Junet. Bisa dijelaskan kronologis penangkapan pelaku. Yang pertama ini kita menjawab keresahan daripada masyarakat. Memang beberapa waktu ini terjadi pencurian sapi. Ini kita sudah lakukan pengungkapan terhadap satu orang pelaku, di mana yang bersangkutan dari hasil kita di lapangan masih hanya 2 TKP yang dia melakukan pencurian sapi ini. Jadi kita masih kembangkan lagi untuk wilayah-wilayah yang lain, dan saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat juga untuk tetap hati-hati, karena memang sapi yang diambil ini lebih banyak pada sapi-sapi yang diletakkan di lahan-lahan terbuka. Jadi saya minta ini juga menjadi antisipasi untuk semua masyarakat untuk betul-betul menjaga barang milik yang terutama berupa sapi. Ini kita lakukan pengungkapan di 2 TKP yang bersangkutan dengan motif ekonomi, bahwa kebutuhan uang sehingga dia melakukan pencurian sapi ini. TKP-nya kan? TKP-nya dua-duanya di Sawi, ya, dua-duanya. Kemudian ada laporan ada beberapa titik, namun ternyata kita juga telusuri tidak semuanya dicuri, mungkin ada yang terlepas, juga ada yang juga jatuh ke jurang. Namun ini yang 2 ini memang betul-betul dia diambil oleh pelaku ini. Jadi kita sedang proses yang bersangkutan, tentu kita memberikan efek jerah kepada bersangkutan, mungkin
sapi, dan tentu peran serta masyarakat juga penting, peran serta warga sekitar juga penting, dan juga untuk menjaga sapinya masing-masing untuk bisa betul-betul dimonitor. Hasil pengembangannya gimana, Nan? Apakah ada peran jagal atau saudara? Sementara tidak ada yang seperti itu, jadi yang bersangkutan mencari pembeli sendiri, kemudian baru kemudian dijual ke pelaku. Jadi ini juga harus semua masyarakat juga berperan, dan sampai nanti yang dibeli itu adalah sapi hasil surut. Menurut Sementara dia menyampaikan bahwa dia sendiri untuk mobil, tentu dia menyewa mobil, ada mobil yang digunakan katanya bersama dengan pembelinya, tapi ini kita masih dalami apakah dia menyampaikan kepada pembeli itu adalah sapinya yang bersangkutan. Tentu ini harus kita dalami. menurut pengakuannya berapa kali dia nyuri itu, Pak? Sementara dia 2 kali sapi yang kita temukan ini yang dia lakukan, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin dia juga melakukan di tempat-tempat yang lain. Dijual ke pribadi atau ke jagal? Dia dijual ke pribadi. Kemudian kita terus telusuri karena kan kita terus urut kemana dia jual. Kemudian ada juga yang dijual berakhir di tempat jaga. Kronologi sedikit, Nan, awal pengungkapan itu apa yang Jadi yang pertama kronologis pengungkapannya itu kita mendapatkan informasi dari masyarakat dengan kendaraan yang digunakan, kemudian kita telusuri dan diketahui pelaku ini yang membawa kendaraan tersebut untuk sapi. Wah, sapinya ada STNK. Itu juga satu kendala. Jadi tandanya ya mungkin saya berpikiran ya mungkin harus ada tanda khusus. penangnya, macam penang. Ya, paling tidak apakah harus ada kayak tag atau mungkin tato, bahkan saya pikir gimana kalau suruh apa namanya ditato gitu, diisi nama di sini. Jadi karena inilah yang menjadi kendala kadang. Ya mudah-mudahan mereka tahu ciri-ciri masing-masing miliknya dia, atau mungkin mereka juga antisipasi ini juga sebagai himbauan kepada masyarakat, kalau perlu mungkin diberikan tanda khusus yang memang betul-betul ini, karena tidak ada STNK-nya ini. Kegiatan seperti apa? Biasanya kan menjelang hari raya, Ya, untuk antisipasi menjelang hari raya tentu karena mobilitas tinggi, kebutuhan tinggi, kami dari Polres Jembrana memang mensiagakan, jadi ada kegiatan amanusa, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi kami meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli yang ada di wilayah Jembrana, dan juga untuk kemarin sudah disampaikan berkaitan dengan pangan juga dari pusat juga menyampaikan stok cukup tersedia, dan tentu masyarakat diimbau untuk tidak panik, artinya dalam hal membeli sesuatu karena memang stoknya semua tersedia. Dan tentu untuk mengantisipasi ini kami berkaitan dengan toko-toko perhiasan juga kita lakukan patroli, baik itu patroli malam hari maupun di siang hari kita laksanakan, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat daya belinya meningkat, kemudian mereka tidak waspada, kemudian ada niat dari pelaku dan juga ada kesempatan dari yang dilihat oleh pelaku di lapangan. Tentu ini harus kita minimalisir. Bagaimana kita meminimalisir kesempatan walaupun ada niat dari pelaku tersebut melakukan. Itu yang upaya kita lakukan. Tentu peran serta masyarakat juga penting untuk tidak memperlihatkan mungkin pada saat beli emas gitu misalnya, itu juga. Mudik udah. Apel ini tadi terkait mudik ada. Tadi kita melaksanakan namanya tactical war game kepada masyarakat. Kita menyampaikan teknis pelaksanaan nanti menjelang mudik Lebaran,
untuk menyamakan persepsi kepada semua anggota. Apa pola yang akan kita terapkan pada saat pemeriksaan di arus mudik. Kita siapkan 5 titik, kita samakan persepsi bagaimana teknis pelaksanaannya, untuk anggota tahu berbuat apa di lapangan, sehingga nanti apa yang kita rencanakan, pola yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Tactical war game itu kita menyampaikan teknisnya berupa papan besar yang kita cetak, yang kita sampaikan kepada anggota untuk penyamaan persepsi apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab apa, dan berbuat apa nanti pada saat di titik-titik pemeriksaan. Jadi kita panggil semua anggota yang akan bertugas di titik-titik itu untuk penyamaan persepsi. Jadi itu 5 titiknya udah fix. Di mana? sudah. Di mana? Jadi yang pertama 5 titik itu adalah di Pengragoan, kemudian di Terminal Negara, kemudian di Malaya ada 2 titik di gudang Suzuki dan Toyota, dan 1 titik lagi ada di Kargo yang terakhir. Gilimanuk. Jadi pos pelayanan akan kita siapkan di pos Kargo. Berarti di sana ada rapid test juga dah. Pokoknya yang belum Fasilitas yang kita siapkan di setiap titik pemeriksaan adalah tempat vaksin dan juga rapid antigen. Bagi masyarakat yang vaksin 2 ditemukan di lapangan, kita akan lakukan vaksinasi ketiga. Bagi yang tidak bisa divaksin ketiga sehingga dia tetap status vaksin 2, dia wajib antigen langsung di titik pemeriksaan. rencana kapan efektif? Kalau operasi ketupat akan dilaksanakan tanggal 28, namun sebelum itu kita sudah mulai melaksanakan simulasi dari minggu kemarin, dan minggu ini kita akan pemantapan menjelang nanti pelaksanaan operasi.